Nah, si Vito ini bilang dia percaya kenapa warung kopi itu disebut warung kopi setan. Nah, dan setiap kali si Vito lewat warung itu. Halo semuanya, terima kasih telah klik video ini. Jadi gua ada satu cerita buat kalian semua. Oke, jangan skip dan tanpa berlama-lama, mari kita dengar bersama. Oke, jadi di sini gua ada cerita pengalaman horor untuk kalian semua. Yang mana pengalaman horor ini dialami oleh sahabat jauh gua lah. Namanya tuh si Vito. Nah, si Vito ini cerita ke gua. Jadi si Vito ini sama dua sahabatnya, yaitu si Dika dan si Rian. Nah, gue juga nggak terlalu kenal si Dika dan si Rian ini. Tapi pokoknya ini sahabat si Vito lah, ya kan? Nah, jadi si Vito sama si Dika sama si Rian ini, mereka adalah cowok. Ya, gue perkenalan dulu, mereka ada cowok. Jadi si Vito ini seumuran sama gue, kira-kira 20 tahun lah. Nah, kalau si Dika sama si Rian mungkin sedawar lah, ya kan? Nah, jadi si Vito cerita sama gua pengalaman horornya itu terjadi pada 2021 kemarin. Ya, lumayan lama juga ya teman-teman. Nah, jadi gini, di kampungnya si Vito itu ada salah satu tempat nongkrong yang sudah terkenal banget angkernya itu. Nah, biasanya orang-orang di sana nyebutnya itu warung kopi setan. Nah, namanya aja tersiram banget. Namanya itu warung kopi setan. Nah, si Vito ini mikir, kedengarannya ini kayak aneh. Katanya, orang-orang ini alay banget. Nah, karena mereka menyebutnya itu warung kopi setan. Makanya si Vito bilang kepada mereka tuh alay. Nah, kenapa harus disebut warung kopi setan gitu? Nah, tapi kata orang-orang kepada si Vito, gini, karena lu belum nongkrong aja, jadi lu gak tahu di situ bagaimana keadaannya, gitu kan? Kalau lu nongkrong malam-malam di warung itu, barulah lu tahu kenapa orang-orang sebutnya itu warung kopi setan. Nah, awalnya si Vito ini gak percaya kan? Nah, namanya juga anak muda, lu mau ajak nongkrong di mana ya ayolah. Nah, jadi satu malam si Vito kan masih rasa penasaran nih. Dia ajak lah, nah temannya ini si Dika sama si Rian iseng-iseng lah datang ke tempat warung itu karena rasa penasaran itu. Nah, mereka berjalan sampailah di warung itu. Nah, di situ tuh kata si Vito warungnya itu biasa aja, gak ada angker-angkernya, gak ada siram-siramnya. Nah, jadi tempatnya itu kayak warung kopi biasa. Nah, tuh ada kayu panjang, bangku panjang, terus ada meja bundar buat orang ngopi, buat makan gorengan, ada bola-bola lampu. Pokoknya vibes-nya itu kayak di warung-warung ya biasa-biasa aja begitu pada umumnya, warung pada umumnya. Tapi kata si Vito yang bikin aneh, tiap kali dia lihat ke arah dapur, kayak ada bayangan orang jalan. Nah, kata si Vito gitu. Jadi mereka ada duduk lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kata si Vito, tiap kali dia lihat ke arah dapur yang tempat buat kopi sama gorengan, nah kayak ada bayangan. Nah, kayak orang jalan mondar-mandir. Padahal katanya si Vito itu yang jaga cuma satu orang doang, yaitu ibu-ibu, tapi agak sedikit tua. Nah, disitulah si Vito sempat mikir. Si Vito mikir bahwa mungkin anaknya ibu-ibu ini. Nah, tapi mereka semakin ngobrol-ngobrol, semakin lama si Vito lihat tuh bayangannya bukan satu aja, kadang dua, kadang tiga. Nah, bayangannya tuh kadang dua, kadang tiga, kadang satu, kadang empat. Nah, si Vito bingung, tapi abaikan aja lah. Nah, jadi mereka tuh ngobrol aja. Nah, sementara mereka ngobrol, tiba-tiba si Dika temannya si Vito nih dibilang sama si Vito dan si Rian. Dia bilang, katanya, kalian ngerasa nggak dari tadi ada yang duduk di bangku di belakang kita? Nah,
posisi duduknya mereka itu gak berhadapan. Mereka duduknya itu sejajar. Jadi pasnya itu di muka pintu warung. Jadi di belakangnya mereka itu adalah suatu bangku kosong, bangku kayu panjang. Di situ kata si Dika. Nah, kata si Dika itu ada yang duduk di bangku itu kan. Nah, kata Vito, pas si Dika ngomong kayak gitu, ada orang di belakang kita nih. Nah, si Vito sama si Rian ini refleks lah, lihat sama-sama ke belakang. Nah, mereka pas refleks ya ke belakang. Nah, ternyata bangkunya itu kosong. Gak ada orang, gak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, tapi kata si Dika tuh, dia ngelihat dari pantulan kaca, ya kan? Jadi di warung situ kebetulan ada kaca. Nah, jadi mereka sementara ngobrol-ngobrol, si Dika ngelirik lah, lihat. Nah, ada orang nih, tapi lewat kaca. Nah, terus dia ngomong sama si Vito dan si Rian nih. Nah, tapi mereka lihat gak ada. Nah, tiba-tiba si Vito langsung lihat lagi ke belakang, tapi nggak ada juga. Nah, firasatnya si Vito itu sudah mulai nggak enak tuh. Nah, di situ si Vito bilang kepada gua, bulu badannya langsung berdiri, kepalanya mulai membesar, firasatnya nggak enak. Pokoknya bercampur aduk lepar hitung. Tapi si Vito ini pura-pura nggak lihat ke belakang dong. Intinya disukul aja lah. Nah, tiba-tiba si Vito dia lihat lagi ke belakang nih. Nah, pas dia lihat lagi gak ada orang. Nah, ini ketiga kali si Vito lihat nih. Nah, gak ada orang. Tangannya langsung dingin. Pokoknya dia takut sekali. Ya, di situ si Vito tangannya udah mulai dingin tuh. Intinya firasatnya gak enak. Nah, pikirannya tuh sudah lari ke mana-mana pada saat itu. Nah, sementara si Vito lagi ketakutan, pokoknya dia lagi mikir yang aneh-aneh lah. Dia lagi rasakan takut lah. Nah, kata si Vito itu, tiba-tiba ibu yang jaga warung kopi ini datang. Nah, jalan ke arah mereka, antar pesanan mereka lah. Gorengan sepiring, kopi 3 untuk mereka bertiga nih. Nah, dan kata si Vito, pas ibu itu naruh gorengan dengan kopi di atas mejanya mereka, terus ibu itu bisiklah pada mereka bertiga. Nah, dia bisik, katanya gini, "Hei nak, jangan lihat ke belakang terlalu lama. Dia itu nggak suka diliatin." Nah, ibu tuh bilangnya sambil tersenyum-senyum. Mereka bertiga bingung. Nah, setelah ibu itu ngomong hal itu, ibu itu balik. Nah, kata si Vito, itu dia sudah mulai tambah panik. Dan seketika mereka bertiga itu, pas ibu itu ngomong, mereka bertiga itu langsung diam. Gak ribut lagi, karena awalnya kan kayak orang nongkrong kan, ya bercanda-bercanda gitu kan. Jadi suaranya agak keras. Setelah ibu itu ngomong hal itu untuk mereka bertiga, dan ibu itu balik. Nah, mereka itu yang awalnya ribut, tiba-tiba mereka diam. Nah, gak ada yang berani ngomong satu kata pun. Pokoknya mereka diam, hening pada saat itu. Nah, setelah itu kata si Vito, lagi sunyi nih, gak ada suara dari mereka. Nah, satu kata pun lah pada waktu itu. Mereka bertiga ini hanya bingung aja begitu. Ya, makan-makan sambil minum kopi dengan kesunyian dan sambil satu natap satu pada waktu itu kan. Nah, si Vito ini minum dengan kopinya tuh. Nah, sementara si Vito ini minum sambil makan gorengan, dalam pikirannya si Vito itu dia berpikir, ya udah minum cepat-cepat aja, makan gorengan cepat-cepat aja, biar barinya cepat. Mau malam ini nongkrong yang gak enak, mau enak, intinya dalam pikirnya dia tuh minum kopi cepat, makan gorengan cepat, biar balik cepat karena firasatnya sudah tidak enak. Nah, selanjutnya kata si Vito, nah si Rian ini entah kenapa, mungkin sudah bosan atau gelisah, bercampur rasa penasaran. Nah, mereka kan lagi hening tuh. Nah, tiba-tiba si Rian ini dia bercanda aja, iseng-iseng lah, ngomong-ngomong aja. Dia ngomong tuh gini, "Kalau emang kalian benar-benar ada di sini, coba deh kasih tanda buat kita." Nah, si Rian ini ngomong gitu, kata si Vito. Nah, kata si Vito, si Rian tuh ngomong gitu, "Kalau emang kalian benar-benar ada di sini, coba kasih tanda buat kita." Nah,
pas si Rian ngomong begitu, gak sampai 1 menit, tiba-tiba kursi kayu yang tadi di belakang mereka yang kosong itu, kayak bunyinya kayak digeser tuh. Nah, kayak digeser. Nah, digesernya itu sampai 3 kali. Nah, kata si Vito, suaranya tuh asli banget kan, dekat tuh. Jarak bangku sama mereka kan dekat karena di belakang saja kan. Nah, kayak orang lagi geser kursi sampai 3 kali. Nah, tapi mereka bertenang kan gak berani lihat. Si Dika ini pun juga takut lihat ke kaca karena bunyinya itu jelas banget. Nah, di situ kata si Vito, dia langsung bilang kepada si Dika dan si Rian, ayo cepat, mau kopinya habis dan gorengannya nggak habis, cabut kita dari sini. Pergi, ayo, cepat pergi, kita pergi. Nah mereka buru-buru dong, kata si Vito begitu. Nah, pas mereka mau pergi, mereka bayar gorengan sama kopi. Nah, kan total semuanya itu 50.000 pada waktu itu. Kopi 3 sama gorengan entah gua nggak tahu berapa, tapi intinya si Vito bilang harganya itu 50.000. Nah, pas si Vito bayar, ibu itu langsung ngomong ke mereka, bilang lagi nih ke mereka bertiga. Katanya, lain kali kalau nongkrong, jangan tantang mereka. Ya semua yang duduk di sini manusia. Nah, kata si ibu itu kepada mereka bertiga tuh begitu kan. Nah, tapi ibu itu ngomongnya itu sambil mukanya itu kayak datar. Maksudnya kayak nggak senyum gitu, nggak senyum. Nah, dan pas mereka sudah selesai bayar, kata si Vito, mereka tuh buru-buru pergi kan. Nah, pas mereka buru-buru pergi, baru jalan keluar lah, buka pintu warung itu. Nah, tiba-tiba bangku yang tadi sempat digeser-geser, yang tadi si Dika lihat bahwa bangku yang mereka lihat kosong, terus si Rian minta tanda, terus kayak digeser-geser. Nah, kata si Vito tuh pas mereka mau keluar dari di situ, tiba-tiba bangku itu kayak dibanting tuh, pas kayak jatuh tuh, pas. Nah, kata si Vito pas bangkunya itu jatuh, mereka bertiga itu langsung lari. Nah, karena kan takut kan, lari si kenceng-kencengnya tuh. Mereka larinya itu ke arah rumahnya si Dika. Nah, karena rumahnya si Dika ini nggak jauh dari warung kopi itu, mungkin jaraknya tuh sekitar 30-40 meter lah, kata si Vito pada waktu itu kan. Kenapa mereka lari ke rumahnya si Dika? Karena biasanya itu mereka bertiga kumpulnya mainnya di situ. Nah, dan kebetulan rumah si Dika juga tempat anak-anak bermain lagi. Nah, jadi pas kan mereka lari ke rumahnya si Dika. Nah, setelah kejadian malam itu, nah si Vito ini bilang dia percaya kenapa warung kopi itu disebut warung kopi setan. Nah, dan setiap kali si Vito lewat warung itu, dia selalu lihat bangku kosong itu. Nah, kata si Vito, dia lewat, pokoknya itu dia lewat mau jam berapapun, pasti dia lihat bangku kosong itu. Nah, dan kata si Vito juga, yang herannya itu warung kopi yang punya ibu itu selalu rame dan banyak pelanggan, walaupun banyak setannya. Nah, kata si Vito itu, herannya itu. Dan kata si Vito, suatu apa ya kejanggalan di warung itu adalah bangku yang mereka bertiga lihat kosong dan dibanting, digeser lah, pokoknya segala macam. Bangku itu gak pernah ada orang yang duduk di situ. Setiap kali si Vito lewat, mau warung itu rame atau sepi, gak pernah ada satu orang pun yang duduk di bangku itu. Nah, dan kata si Vito, dia curiga jangan-jangan ibu itu pakai setan itu untuk narik pelanggan ke warung kopinya itu. Nah, karena bangku kayu itu nggak pernah ada satu orang pun yang pernah duduk di situ. Nah, jadi si Vito mikirnya gitu. Jadi sejak saat itulah mereka jarang nongkrong di situ, bukan jarang tapi nggak pernah lagi. Dan si Vito ini percaya bahwa warung itu memang dijuluki memang betul-betul warung kopi setan, karena si Vito juga kan pernah pergi ke situ kan. Jadi si Vito dari situ dia percaya bahwa orang-orang menyebutnya itu warung kopi setan karena memang betul-betul warungnya itu dia benar-benar angker. Jadi itulah cerita si Vito. Nah, dan itulah cerita warung kopi setan dari
teman atau sahabat jauh gue, si Vito. Jadi kalian kalau suka like video ini dan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya atau tombol notifikasinya biar ada video-video baru dari gua, kalian juga nggak ketinggalan. Dan kalau ada yang mau cerita kisah atau pengalaman horornya, bisa tulis di komentar di bawah biar nanti kalau bisa gue ceritain lagi di konten-konten gue selanjutnya. Nah, sampai jumpa di cerita pengalaman atau kisah horor selanjutnya. Goodbye.